Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya STFTK Mata Putri Ramdhani NIM G0G0 Saya akan menjelaskan tentang konsep persediaan yang akan diperbahasakan. Definisi persediaan. Definisi dalam SAK etap yang diatur oleh IAI 2009-52, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Menurut Will dan Kwok 2011-157 strip 158, biaya angkut dibagi dua, yaitu sebagai berikut. 1. POB destination, di mana biaya angkut dibayar oleh penjual dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang telah sampai di gudang pembeli. 2. FOB shipping point, di mana biaya angkut dibayar oleh pembeli dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang sampai di pelabuhan atau barang sampai di perusahaan angkut atau carrier. Jenis persediaan. Pengadaan barang oleh usaha perdagangan seperti pasar swalayan dan grosir dimaksudkan untuk dijual kembali, sedangkan pengadaan oleh usaha manufaktur dimaksudkan untuk diolah menjadi barang jadi sebelum dijual. Usaha manufaktur biasanya mempunyai 5 jenis persediaan, yaitu sebagai berikut. A. Bahan baku dan bahan pelengkap. B. Barang dalam pengolahan. C. Barang jadi. D. Barang dalam perjalanan. E. Barang konsiliasi. Sistem pencatatan persediaan. Menurut Weigen, Kimmel, dan Keisho 2011-202 sampai 203, ada dua sistem yang dikenal dalam pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Berikut ini akan dibahas secara singkat. 1. Sistem periodik. Dalam sistem periodik, setiap pembeli dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. 2. Sistem perpetual. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Sistem penilaian persediaan. Menurut Will dan Kwok 2011-201 sampai 220, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas A. Specific Identification Method. B. Cost Flow Method, First in, First out, atau FIFO dan Average Cost. C. Estimasi persediaan Gross Profit Method dan Retail Inventory Method. 1. Specific Identification Method. Menurut Will dan Kwok 2011-201 sampai 202, metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam HPP. Sementara biaya barang yang masih ada dimasukkan
pada persediaan. Metode ini dapat diterapkan pada situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan. Contoh, perhiasan, mobil, dan furnitur. Metode ini menandingkan arus biaya dengan arus fisik barang. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu perusahaan dapat manipulasi laba neto dan biaya-biaya yang terjadi dialokasikan secara arbiter. 2. Gross profit method. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajiban nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Tetapi, metode ini tidak seharusnya digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan pada akhir tahun. Will dan Kwok 2011 2.220. 3. Retail inventory method. Metode ini sering dipakai oleh retail seperti pasar swalayan dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Anggapan yang dipakai dalam metode ini adalah bahwa perbandingan atau rasio biaya terhadap harga retail barang yang tersedia dijual selama satu periode. Syarat yang dipenuhi agar metode ini dapat dipakai adalah adanya patokan harga jual dan retail setiap barang yang dibeli. Dalam S-Alpha ETA 2009-52-57 diatur mengenai persediaan, yaitu sebagai berikut. Ruang lingkup. Persediaan adalah aset. 1. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual. 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Tidak termasuk persediaan dalam proses dalam kontrak produksi dan efek ruang lingkup tertentu. Pengukuran. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Biaya pembelian, harga beli, biaya masuk, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang, potongan, dan lainnya yang berupa dikurangkan dengan menentukan biaya pembeli. Biaya konveksi, biaya tenaga kerja langsung dan overhead produksi tetap serta variabel yang timbul dalam mengonveksi bahan menjadi barang jadi. Alokasi overhead produksi tetap didasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal, sedangkan overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produksi atas dasar penggunaan aktuali fasilitas produksi. Biaya konversi produksi bersama, joint product, yang mempunyai produk utama, main product, dan produk sampingan, by product, dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten. Pengakuan. Persediaan diakui sebagai beban periode pada saat penetapan terkait diakui. Penurunan nilai. Penurunan nilai persediaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan setiap tanggal neraca dilakukan pengujian. Pengungkapan. Entitas harus mengungkapkan 1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan. 2. Total jumlah tercatat persediaan. 3. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. 4. Jumlah penurunan nilai persediaan pemenangnya yang diakui dalam laba rugi. 5. Jumlah tercatat persediaan yang digunakan. Perpajakan. Dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten, dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Sistem perpetual tidak menggunakan cara penafsiran dalam menghitung nilai persediaan. Bahan pemeriksaan masih digunakan sebagai pelengkap. Dengan demikian, sistem ini tidak
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Cara yang tidak sesuai dengan prinsip perpajakan adalah apabila persediaan dinilai berdasarkan penafsiran atau perkiraan. Apabila contoh penilaian pemakai persediaan yang diuraikan pada penjelasan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 diperhatikan, maka sistem pencatatan yang diperkenalkan adalah sistem pencatatan perpetual. Atas dasar pertimbangan itulah, dalam pedoman penyusunan laporan keuangan fiskal ditegaskan agar percepatan sedapat mungkin dilakukan dengan sistem perpetual. Akan tetapi, itu hal-hal tertentu yang karena sifatnya mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem perpetual, seperti pasar, swalayan, dan sistem lainnya dapat digunakan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan dua cara menurut ketentuan perpajakan. UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6, yaitu metode rata-rata average atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama, best in first out atau FIFO. Pemilihan metode tersebut dilakukan secara taat asas, artinya sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan dengan cara yang sama. Metode rata-rata mudah diterapkan, objektif, dan tidak dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi laba dalam metode FIFO. Perusahaan juga tidak dapat memanipulasi laba dan mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya perjalanan. Tetapi kelemahannya yaitu biaya berjalan tidak dapat ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Ketentuan pajakan UU PPH nomor 36 tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penafsiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dihitung dengan asumsi seperti penggunaan metode gross profit method dan retail inventory method, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar harga perolehan melalui metode average atau metode FIFO. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep persediaan dalam akuntansi perpajakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.